Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sartika. Di sini saya sebagai sutradara dari sebuah film Cikal Bakal Desa Serdang 2, yang dimana aktor kami adalah kakek Sulaiman, dan di sini saya dibantu oleh bapak saya yang bernama Saring Abdullah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikal bakal yaitu Desa Serdang atau asal pertama terjadinya yaitu yang disebut dengan kata Desa Serdang. Nah, pada awalnya yaitu pada tahun 1954, itulah para orang-orang yang dari pekerjaan kontrak yang berasal dari desa Sumsilau, Tinjauan, bahkan juga di Barat Batu, mereka pada umumnya kontrak pekerja di BSP atau juga bahasa kita di sini Uni Royal. Maka dengan kesungguhan dan kegigihan mereka, lalu mereka berusaha masing-masing yaitu untuk membuka lahan, yaitu di desa yang dahulunya bukanlah Desa Serdang, tapi pada tahun 1954 itu adalah masih disebut namanya Desa Meranti, yaitu Kecamatan Kisaran dan juga Kabupaten Asahan. Dalam satu perkembangan sehingga sampai saat sekarang ini, yaitu Desa Serdang ini adalah memang dulu disebut Desa Meranti, tapi di sini disebut dengan Serdang 2, yaitu ada sebab-sebab peristiwa yang kenapa disebut Desa Serdang 2. Nah, pada tahun itu, yaitu dalam satu perkembangan zaman, kemudian manusia juga semakin padat. Kemudian dari pihak pemerintah juga ingin yaitu dalam suatu perkembangan desa, yaitu maka pada tahun 1900 yaitu 97 maka terjadilah yaitu pemekaran Desa Serdang, yaitu yang disebut dengan Desa Serdang 2. Asal mulanya kenapa Desa Serdang 2 ini disebut dengan kata Desa Serdang 2, yaitu dalam satu mitos, yaitu orang-orang tua dahulu, bahwa ada di Desa Serdang yang pertempatan pada saat ini adalah berada di dusun 4, yaitu ada dua pohon, yaitu dua pohon serdang, yaitu yang tingginya mencapai 125 meter dari dataran tanah sampai ke puncaknya. Kemudian terdirinya adalah dua pohon itu, dua pohon serdang. Dalam satu mitos orang Jawa disebutkan yang satu adalah laki-laki, lalu yang satu katanya perempuan, kan gitu ya. Namun dengan ketinggian itu, keistimewaan dari Desa Serdang ini yaitu dapat terlihat dari seluruh penjuru, bahkan juga hampir di luar kabupaten pohon dua Desa Serdang 2 itu bisa terlihat kemana arahnya beda. Maka dari itulah kemudian para orang-orang pendahulu, yaitu adalah maka disebutkan Desa Serdang ini adalah dijadikan nama Desa Serdang 2. Namun sekarang pohon serdang itu sudah tiada. Yang dahulu yaitu pertempatan tempatnya tumbuhnya pohon serdang itu adalah yang di lahan, yaitu namanya dari orang tua kita dahulu itu pemuka agama, di sini disebut kalau bahasa Arab yaitu Abdul Khairi, tapi orang Jawa selalu menyebutkan yaitu Pak Abdullah Khairi. Itulah tepatnya terjadi, sehingga sekarang pohon serdang itu sudah tiada, menjadilah suatu makam atau perkuburan keluarga, yaitulah yang disebut pada makam kuburan dusun 4 Desa Serdang 2. Nah, maka dari itu kami juga sebagai mewakili atas nama penduduk Desa Serdang ini, ya orang-orang tua di zaman dahulu bahkan sekarang juga sudah hampir tiada. Hanya kamilah sebagai penerus dan juga sebagai penerus cikal bakal, yaitu yang disebut dengan Desa Serdang tadi. Saudara Serdang ini saya sampaikan yaitu terdiri dari 11 dusun. Satu desa terdiri dari 11 dusun yang penduduknya adalah dalam jumlah kakaknya itu ada 3.750 kakak. Tapi jiwanya mencapai 4.200. Itulah Desa Serdang. Nah, Desa Serdang ini juga terdiri dari bermacam-macam suku, dan itu ya mayoritasnya adalah dihuni oleh para suku Jawa. Ada juga suku Batak, kemudian ada juga kita
kita suku Melayu atau Batubara, bahkan ada juga Mandailing, bahkan ada suku Padang, dan ada sekitar 65% pada umumnya adalah suku Jawa, yang 35% itu adalah bermacam-macam suku. Nah, dari kesekian suku itu juga di Desa Serdang ini ada terdiri yaitu beberapa ras, golongan, bahkan juga agama. Ada yang beragamakan Islam, bahkan juga agama yang Buddha, ada juga sebagian kecil, tapi setelah Islam yaitu banyaklah Kristen, Protestan, dan juga Katolik. Maka di antara pergaulan kami, yaitu yang berada di Desa Serdang ini, tidak pernah terjadi suatu hal gesekan-gesekan walaupun berbeda suku, ras, dan golongan atau bahasa, namun kami senantiasa hidup rukun dan damai, tentram, penuh saling pengertian, saling mendukung, dan juga saling melaksanakan suatu kegiatan. Apalagi di Desa Serdang kami ini ada terdiri dari beberapa macam kadus, kemudian dari anggota PKK. Selain dari itu juga kami hidup di Desa Serdang ini yang dibina oleh Bapak Kepala Desa. Ya, dari mulanya awalnya terdirinya Kepala Desa Meranti ini yang dari dulunya itu Bapak Pengulu Sunar, sampai sekarang itu Bapak Guntur Gunawan. Ada sampai 8 kepala desa yang saling silih berganti. Kemudian kami dibiasakan hidup saling berdampingan di antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, apatah lagi tidak membedakan tentang status sosial, apalagi kehidupan dalam berpolitik. Kita tidak pernah benturan di antara satu dengan yang lain, saling pengertian dan juga saling pemahaman. Begitu juga dalam kaitan-kaitan dengan keagamaan, SDM, atau juga serikat tolong-menolong yang lainnya. Yang lebih istimewa lagi di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu misalnya acara-acara pesta. Kami saling bekerja sama, walaupun beda, yaitu sukunya, ada yang Batak, ada yang Jawa, bahkan Kristen, ada juga yang Muslim mayoritasnya. Kami tidak selalu mengedepankan tentang perselisihan atau perbedaannya, tapi yang kita kedepankan adalah persamaannya. Itulah istimewanya kami yang berada hidup di Desa Serdang ini senantiasa sampai sekarang ini, yaitu kami tetap rukun dan damai. Dan juga lahan pertanian kami adalah pada umumnya mata pencarian, yaitu para penduduk adalah petani sawah. Maklumlah yang dikatakan petani sawah itu orangnya ayam, tenang, tentram, kan gitu ya, tidak saling berhimpitan, tidak saling curiga-mencurigai, dan juga tidak pernah kita jumpai dalam suatu hal gesekan. Hidup rukun dan damai. Maka dari itu yang lebih istimewa lagi ketika kami para petani dalam melaksanakan panen padi, hidup saling rukun, berdampingan, penuh dengan gotong royong. Nah, maka dari itu kami juga senantiasa selalu berharap yaitu kepada pemerintahan setempat agar kita itu tetap dibina dalam persatuan dan kesatuan, yaitu untuk tercapainya yaitu suatu desa kami atau negeri kami yang yogianya notabene-nya dalam bahasa Al-Qur'annya itu ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, tentram, damai, yang rakyatnya itu senantiasa di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Itulah harapan kami. Maka kami juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Maha Penguasa, yaitu salah satu doa yang selalu kami sampaikan yaitu Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan bagi kami, janganlah Engkau persulit urusan-urusan kami. Itulah kami ingin hidup bahagia baik di dunia bahkan di akhirat. Begitu juga lah kami dalam Desa Serdang ini, yaitu agar senantiasa itu tetap yaitu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, murah rezekinya, dan dijauhkan dari segala macam bencana. Itulah sekedar yaitu cerita cikal bakal dan asal muasalnya terdirinya Desa Serdang yang dahulunya itu Meranti, sekarang juga tidak disebut lagi Serdang 2 karena Serdang 2-nya sudah tumbang, maka sekarang disebut dengan Desa Serdang. Maka asal muasal Desa Serdang itu yaitu terjadinya karena ada 2 pohon serdang yang tingginya mencapai 125 meter yang dapat terlihat dari 2 atau 3 kabupaten. Itulah keistimewaan Desa Serdang kami ini. Nah, inilah yaitu cikal bakalnya atau sisa-sisa yaitu akar dari pohon serdang yang 2 itu, yang sekarang tinggal 1 ini, kemudian yang sebagian lagi sudah habislah, kemudian dimakan waktu, kemudian digerus juga oleh kebutuhan hidup manusia, sehingga di samping
pohon serdang ini adalah karena yang punya ladangnya ini, sawahnya ini adalah yang memiliki Bapak Abdul Khairi atau Bapak Abdullah Khairi. Maka Bapak Abdullah Khairi dan juga istrinya meninggal dunia, maka dimakamkanlah inilah makam beliau. Inilah makam beliau, yaitu yang punya ladang ini, maka dimakamkan. Sehubungan dengan adanya mereka, kemudian barulah keluarga-keluarga yang meninggal dunia ya ikut serta dimakamkan di sini. Jadilah sekarang ini adalah makam-makam pribadi keluarga, bukan makam umum tapi makam keluarga. Inilah yang tempat tinggalnya, yaitu Desa Serdang. Yang dahulunya ini adalah besar, ya cukup besar dan tinggi, tapi sekarang habis tergerus, yaitu oleh kehidupan manusia ini. Nah, maka dari itu ya mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini kita bisa memetik pelajaran, yaitu cerita asal mulanya Desa Serdang ini yaitu karena adanya dua pohon serdang, yaitu yang pada tahun 1954 tadi itu dalam berdirinya, kemudian tumbangnya itu kalau saya tidak silap pada tahun 1998 itu tumbanglah. Maka saya kalau tak silap pada 1997 itulah yaitu pemekaran desa. Makanya tidak lagi disebut Desa Serdang 2, tapi sekarang disebut Desa Serdang, yaitu Kecamatan Meranti dan juga Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu keterangan yang memang otentik. Ini bukan mitos, bukan hayalan, tapi ini adalah fakta dan juga kenyataan. Terima kasih. Nah, inilah dua makam yang senantiasa tetap disejajarkan, dibrandingkan. Maka ketika meninggalnya Bapak Abdullah Khairi ini adalah yang lebih dahulu, ada mencapai selisihnya puluhan tahun atau 11 tahun kalau saya tidak silap. Kemudian menyusullah kebelakangan baru yang meninggal dunia itu istrinya itu ya Mbah Sarep, namanya Mbah Sarep bin Abdullah. Inilah kuburan istrinya, lalu inilah makam dari Bapak Abdul Khairi atau Pak Abdullah Khairi tadi. Inilah. Maka karena saking lamanya udah banyak usang ya, sehingga batu nisannya juga sudah usang dan gitu. Kemudian batu transaksinya juga yang sebagian dahulu tidak ada, kalau Mbah Sarep ini masih ada. Mudah-mudahan